Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pada pagi hari ini akan terambil dari Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16 dengan perikop Yesus memanggil ke-12 rasul. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Saudara yang terkasih, dalam perikop yang sudah kita baca diceritakan bahwa Tuhan Yesus naik ke atas bukit dan berdoa sepanjang malam di sana. Ia sengaja mengambil waktu khusus di sebuah tempat yang sunyi untuk meminta bimbingan Allah, karena ia akan memilih ke-12 rasul dari begitu banyak pengikutnya. Kemudian setelah ia selesai berdoa pada siang harinya, Yesus memilih ke-12 rasul tersebut. Mereka adalah orang-orang khusus yang dipersiapkan untuk menyebarkan pengajarannya dan menjadi saksinya, supaya jika waktunya nanti sudah datang, mereka dapat diutus ke seluruh dunia sebagai rasul untuk memberitakan kabar keselamatan. Saudara, mari kita perhatikan bahwa sebelum melakukan tugas penting, yaitu untuk memilih murid-murid, Yesus mencari waktu khusus untuk berdoa. Bukan hanya dicatat pada perikop yang tadi kita baca saja, tetapi tercatat juga dalam beberapa peristiwa lain dalam Injil Lukas. Dalam doanya, Yesus meminta bimbingan Allah untuk hal-hal yang akan ia kerjakan. Yesus sedang memberikan contoh bahwa ia menjadikan Allah sebagai pusat dari doanya, dan ia mengerjakan hal-hal yang dikehendaki Allah. Saudara yang terkasih, terkadang orang percaya melakukan hal yang berbanding terbalik dengan apa yang Yesus lakukan. Sebagian orang percaya seringkali mengisi doa mereka hanya dengan permintaan dan keinginan, lalu berharap Allah akan selalu menjawab doa sesuai dengan keinginan mereka. Melalui apa yang Yesus lakukan, kita melihat makna doa yang berbeda. Yesus menempatkan Bapa sebagai pusat doanya, sehingga apa yang ia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Oleh sebab itu, saudara, marilah kita belajar untuk mendengarkan dan menaklukkan diri kita pada rencana dan kehendak Allah. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimanakah cara saudara dalam berdoa selama ini? Sudahkah saudara menaklukkan diri pada kehendak Allah? Atau sebaliknya, malah memaksa Allah untuk memenuhi keinginan saudara? Jika saudara masih belum bisa tunduk sesuai dengan kehendak Allah, maka marilah kita mengambil waktu untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk menaklukkan keinginan saudara di bawah kehendak Allah. Dan mari kita meminta Allah untuk memberikan saudara kekuatan untuk melakukan kehendak Allah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Renungan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga jika Tuhan sudah memberikan kami hari yang baru untuk kami mulai
saat ini, dan kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama, yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa apapun yang kami lakukan dan kerjakan itu semua harus kami lakukan di bawah kehendak Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami untuk selalu peka, untuk kami semakin mengerti lagi apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga semua hal yang kami kerjakan itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.